Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anur Wahyuning Tias, NIM 400141910 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dampak positif dan negatif dari teknologi. Nah, pasti teman-teman udah nggak asing lagi kan dengan yang namanya teknologi? Atau bahkan sehari-hari pun kita selalu bersinggungan dengan yang namanya teknologi, terutama pada generasi muda saat ini. Sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu apa sih pengertian dari teknologi, kemudian bagaimana secara teknologi, jenis-jenis teknologi, serta dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi itu sendiri. Pertama, pengertian teknologi. Teknologi dari segi bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia atau tekno, yang berarti keahlian atau pengetahuan. Sehingga teknologi disebut juga sebagai suatu keahlian atau hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan. Kemudian dari segi definisi, teknologi merupakan sarana dan prasarana yang menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup serta kenyamanan hidup umat manusia. Jadi, fungsi dari teknologi itu sendiri yaitu untuk membantu manusia mempermudah pekerjaannya atau mempermudah manusia melakukan suatu hal agar lebih efektif dan efisien. Teknologi akan berkembang seiring perkembangan zaman, yang tentunya semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang dan canggih pula teknologi yang ada, sehingga teknologi tersebut menjadi lebih efektif dan efisien yang mempermudah manusia melakukan suatu pekerjaan. Nah, berdasarkan sejarahnya, teknologi itu dibagi menjadi 6 masa. Yang pertama, yaitu masa prasejarah, yang kedua masa zaman kuno, yang ketiga masa pertengahan hingga era modern, yang keempat masa revolusi industri, yang kelima masa abad 20 dan yang keenam masa abad 21. Yang pertama, teknologi masa prasejarah. Teknologi pada masa ini digunakan oleh manusia purba untuk menunjang kehidupannya, seperti berburu, meramu, melakukan cocok tanam. Teknologi tersebut terbuat dari berbagai macam bahan yang ada di alam. Contohnya dari kayu, dari besi, dari batu, kemudian dari perunggu, dan masih banyak lagi teknologi yang diciptakan oleh manusia purba seperti kapak, gergaji, bejana perunggu yang semua alat-alat tersebut digunakan mereka untuk melangsungkan kehidupannya. Yang kedua, teknologi zaman kuno. Pada zaman ini, manusia telah berkembang ke arah konstruksi, maritim, pertanian, dan alat-alat tulis. Manusia pada zaman ini telah berkembang dan mengenal bagaimana menciptakan teknologi yang lebih rumit, seperti membuat kapal, piramid, bangunan rumah, dan masih banyak lagi. Pada teknologi ini, manusia lebih modern daripada masa prasejarah. Yang ketiga, masa abad pertengahan hingga era modern. Pada masa ini, teknologi telah mengalami kemajuan dan berkembang sangat pesat, yang ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang matematika, medis, militer, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Contoh dari teknologi pada masa ini seperti mesin cetak, mesin jahit, kapal navigasi. Yang kelima, teknologi abad 20. Pada abad ini, teknologi sangat pesat. Bahkan banyak temuan-temuan yang berhasil dimunculkan pada abad ini, seperti temuan transistor yang kemudian menjadi cikal bakal dari ukuran terkecil komputer, kemudian dibuatnya bom atom, dan masih banyak lagi. Pada abad ini, yang menjadi suatu trending adalah diperkenankannya internet kepada baik khalayak umum maupun untuk kepentingan komersil. Yang terakhir, yang keenam, teknologi abad 21. Pada masa ini, teknologi telah berkembang dan banyak dikembangkan dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya pada masa sekarang, yang mana internet menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan terutama generasi milenial saat ini. Nah, setelah kita membicarakan tentang
sejarah dari teknologi, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Teknologi ini telah merambat ke semua jenjang aspek kehidupan, baik dari bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan masih banyak lagi. Nah, semua aspek kehidupan yang sekarang ini kita lalui telah menggunakan kecanggihan dari teknologi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak positif dan negatif dari adanya teknologi. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif adanya teknologi yaitu kemudahan akses internet. Nah, sebelumnya kita mesti tidak asing kan dengan yang namanya internet. Bahkan, internet ini menjadi suatu teknologi yang sangat populer dan canggih di kalangan semua bidang. Dan penggunaan internet sekarang ini tidak hanya digunakan oleh orang dewasa atau untuk kepentingan komersial saja, namun hampir semua lapisan masyarakat menggunakan internet ini dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih di era pandemi seperti saat ini yang mengharuskan kita untuk melakukan work from home atau WFH dan study from home bagi para pelajar di Indonesia. Nah, salah satu penggunaan internet di zaman sekarang yaitu digunakan sebagai sarana atau media pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, simak video di berikut ini. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pelaksanaan belajar mengajar di berbagai daerah dilaksanakan secara jarak jauh. Banyak siswa yang memiliki fasilitas komunikasi daring dengan guru. Internet tidak hanya digunakan untuk membantu manusia mengakses informasi dan mempermudah komunikasi saja, namun di dalam dunia pendidikan, internet juga digunakan sebagai media pembelajaran. Salah satunya yaitu untuk mempermudah para siswa atau peserta didik mengakses informasi. Selain itu, di era pandemi saat ini yang mengharuskan kita untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, internet ini sangat berperan dan mengambil andil yang sangat besar dengan menyediakan fitur-fitur atau aplikasi media pembelajaran online seperti video conference, Google Meet, Google Classroom, Zoom, dan masih banyak lagi. Coba bayangkan, ketika kita di era pandemi namun tidak ada internet, maka pendidikan di Indonesia pun akan terhambat. Dengan adanya kemudahan akses informasi melalui internet, seharusnya kita sebagai pengguna menggunakan internet dengan bijak, sesuai dengan prosedur dan untuk hal-hal yang positif, salah satunya dalam bidang pendidikan. Nah, selain mempunyai dampak positif, kemunculan adanya internet ini juga membawa dampak negatif bagi kehidupan. Salah satunya adanya cybercrime. Cybercrime sendiri merupakan suatu aktivitas ilegal di dunia maya yang berkaitan dengan internet, komputer, dan jaringan. Nah, bentuk dari cybercrime sendiri ini bermacam-macam. Ada yang berupa penipuan, jejaring sosial, dan masih banyak lagi yang tentunya membawa dampak negatif bagi kehidupan. Sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan berita penipuan melalui media sosial. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Polresta Banyuwangi, Jawa Timur mengungkap kejahatan daring jaringan nasional dengan meretas nomor aplikasi WhatsApp korban. Pelaku menipu korban hingga miliaran rupiah. Dari tangan pelaku, polisi menyita ratusan ATM dan buku rekening dengan jumlah total uang hasil kejahatan 1,2 miliar rupiah. Sedikitnya ada 16 laporan polisi yang mengaku menjadi korban peretasan. Penipuan melalui internet tersebut sudah sering kali terjadi, baik melalui aplikasi Instagram, Facebook, WhatsApp, maupun melalui pesan messenger, dan masih banyak lagi yang tentunya modus dari penipuan tersebut juga beraneka ragam. Ada yang berupa pemberian undian, hadiah, atau kemudian meminta untuk mengirimkan uang ke suatu rekening, dan masih banyak lagi yang tentunya jika hal tersebut dibiarkan akan sangat mengganggu dan meresahkan kita sebagai pengguna internet. Kita sebagai pengguna internet selayaknya harus tetap waspada dan berhati-hati terhadap setiap kejahatan di media sosial. Dan jangan pernah memberikan nomor rekening ataupun nomor HP kepada orang atau pengirim pesan yang tidak kita kenal
Selanjutnya, beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kita tetap aman dalam menggunakan internet. Yang pertama, bijak dalam menggunakan internet. Gunakan internet sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, jangan memberikan data diri kita kepada orang yang tidak kita kenal di media sosial. Yang ketiga, kurangi penggunaan internet untuk hal-hal yang tidak berguna, yang tentunya hal tersebut dapat memicu kejahatan bagi diri kita sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dari apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.